Oke guys, ketemu lagi dengan kita ya, melanjutkan obrolan kemarinnya yang belum selesai. Nah, sambil makan kita kan sambil makan kita nggak apa-apa ya. Nah, kemarin kan masih ada PR tuh buat Kak Ihda sama Kak Hayat. Nah, sekarang kita wawancara eksklusif dulu khusus Kak Ihdanya saja dulu. Untuk Kak Hayatnya menyusul. Oke, sambil makan ya. Tuh, lalu gimana kelanjutannya Kak Ihda? Yang apa dulu nih? Mohon maaf karena aku tuh orangnya lupa gitu loh Kak, jadi harus diingatkan kembali. Oke, kemarin kan dipertanyakan. Nah, dari backgroundnya Kak Ihda beserta Hayat kemarin kan menceritakan bahwa proses pendidikan gimana sih? Oh, sekali tolong. Udah apa? Oh, gitu ya. Kita proses pendidikannya kan pondok pesantren dari SD, MTS, dari MI, MTS. Nah, terus yang dipertanyakan itu tips dan triknya. Kemarin udah kalau tips dan trik. Ini apa ya? Bukan tips dan trik berarti ya? Pesan-pesan khusus. Udah. Silakan. Pesan-pesan khusus untuk orang tua. Udah. Nah, itu kan udah untuk anak-anaknya sendiri. Nah, kan dengan keadaan sekarang era society 5.0 yang pemerintah mengharuskan siswa paham komunikasi dan pakai gadget. Nah, agar para siswa ini tetap dalam lingkungan hal-hal yang positif, bagaimana sih cara agar individu itu mampu bukan, kok saya lupa ya jadinya, memanage dirinya agar menggunakan teknologi itu sesuai dengan hal yang positif saja. Oke, jadi pertanyaannya kayak gitu ya guys ya, langsung aku jawab aja. Sebenarnya tuh ada di diri kita. Kenapa? Karena kita tahu mana yang baik untuk kita dan mana yang salah untuk kita, kayak gitu. Jadi pintar-pintar kita tuh memanfaatkan gadget ini Kak. Itu bisa, bagaimana caranya kita bisa manfaatkan ini dengan baik dan sehingga muncul vibes positif. Caranya ini dewasa ini sudah banyak konten postingan media yang mengarah ke pembelajaran, yang mengarah ke dunia pendidikan. Nah, itu TikTok pun sekarang nggak hanya video joget-joget aja, nggak hanya video yang yang tidak berfaedah, tetapi TikTok itu sudah banyak konten-konten kreatif yang sangat bermanfaat, konten-konten edukatif yang bisa dijadikan referensi. Supaya apa? Supaya kita juga ikut positif, kayak gitu. Itu kan. Nah, caranya itu juga balik ke diri kita sendiri. Ketika kita scroll TikTok, kalau misalkan itu konten yang negatif bagi kita, kayak juga ya udah skip aja. Tapi kalau kontennya edukatif tentang tips dan trik supaya kita lebih semangat lagi, kan banyak banget tuh. Udah banyak influencer yang berbagi tips di situ kan. Kita ikuti aja konten-konten edukatif itu. Selain itu juga bisa menggunakan media pembelajaran yang edukatif juga. Jadi smartphone, namanya smartphone kan phone yang pintar nih. Gak hanya pintar untuk membuat kita itu semakin bermaksiat kayak gitu, tapi pintar semakin kita itu menggunakan waktu sebaik mungkin gitu Kak. Jadi memang dari diri kita sendiri bagaimana caranya kita bisa memilih mana yang baik untuk kita dan mana yang buruk bagi kita gitu. Kalau perlu nih kayak contoh punya Kak Hida nih, itu selalu aku kayak gini nih, jalani, nikmati, syukuri. Jadi kita punya vibes positif ketika kita buka HP itu ada wallpapernya itu menyemangati kita ketika kita lagi masalah ya. Ini ada ini. Terus nih ada juga yang namanya reminder. Nih ada juga ya, kelihatannya ada nih reminder.
Maksudnya itu untuk mengingatkan kita sejam sekarang untuk apa. Bisa juga tuh ini diisi dengan daily activity kita supaya kita lebih ingat lagi gitu. Nih isi tagnya juga ya. Nih ini ada remindernya juga nih, jangan biarkan ponsel membuat lambat ngaji dan sholat, karena jujur memang ketika adzan tiba itu kita asik apa sih, asik scroll, lihat dari story, lihat IG dan sebagainya. Itu gimana caranya kita bisa ngebangun vibes kita sendiri kayak gitu agar tidak terjebak dalam dunia keindahan yang- itu. Nah bener banget. Sambil makan ya Kak. Sambil makan. BTW guys, ini minyak enak banget. Itu kita lagi di Miramor, daerah Semarang Selatan ya. Kalau kalian sedang berada di Semarang, ini wajib dicobain banget. Enak banget. Selain makanannya enak dan worth it banget, tempatnya juga nyaman. Worth it banget, memang. Tuh teman-teman bisa lihat. Worth it banget sih menurut aku ya. Oke, nah agar teman-teman tidak menganggap itu adalah Allah, cuma itu paling hanya perspektifnya kaidah saja gitu. Nah, mana mungkin semua perbuatan-perbuatan itu harus di manajemen sedetail itu gitu loh. Nah, yang menjadi pedoman hidup umat manusia kan adalah aturan Al-Quran dan hadis. Menurut Mbak Kak Ihda ini ya sejauh perjalanannya dalam pondok pesantren itu, ada nggak sih ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang pernah Kak Ihda pelajari tentang bahwa perbuatan kita di dunia ini itu perlu ada manajemennya gitu loh. Edgar Brunata ini ini itu toh. Ya setahunya Mbak Kak Ihda selama ini aja. Ini kalau versi aku ya, Allah sudah berperintah dalam surat, nggak tahu surat apa sih, kita cari sama-sama aja ya, karena manusia, insan makhluk manusia ya otomatis salah dan lupa. Itu kita rasakan. Itu orangnya pelupa dan jadi salah. Jadi kalau nggak salah nih ya, sama-sama diingatkan ya kalau salah ya. Ini ada di surat Mulk yang bunyi tuh ini. Inna khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Betul? Insan illa liya'budun. Jadi sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia. Az-Zariyat ayat 56. Masya Allah, luar biasa sekali kaidah ini. Karena dia rajin belajar jadinya tahu gitu loh. Pintar banget kan. Nah, Alhamdulillah. sesungguhnya Allah menciptakan manusia dan jin pun itu untuk menghamba atau untuk menyembah pada Allah. Jadi kita harus tahu nih, kita yakini bahwa kita yang menciptakan Allah dan untuk menyembah pada Allah aja. Yang menciptakan Allah Gimana? gimana nih Kak Ida? Diciptakan oleh Allah. Kita meyakini bahwa kita diciptakan oleh Allah, tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya untuk menghamba saja. Gitu tidak. Nanti diedit. Terus Bagi makanku deh. Gak usah menikmati aku. Pokoknya teman-teman sudah diberi referensi nih oleh Kak Ihda, katanya Az-Zariyat ayat 56. Nah, pertanyaan yang lain lagi nih Kak Ihda. Menurut Kak Ihda, dengan semakin canggihnya dunia sekarang, keadaan sekarang ini semakin canggih segala macam,
dengan semua apa-apa itu sudah difasilitasi oleh teknologi gitu loh. Menurut Kak Ida, penting nggak sih orang tua itu mendukung proses perkembangan anaknya itu adalah dengan menyekolahkan di pondok pesantren saja yang utama, yang referensi utamanya. Nah, jika menurut Kak Ida itu sangat penting, tolong berikan penjelasan yang sedetail-detailnya agar orang tua di rumah itu paham dan sadar lingkungan pondok pesantren itu sangat penting untuk perkembangan peningkatan kualitas diri anaknya yang akan melakukan proses pembelajaran. Ya, jadi penting nggak sih kayak gitu kan ya pertanyaannya. Menurut aku sendiri, menurut Kak Ida nih, itu sangat penting. Karena apa? Kembali lagi, karena dunia ini sudah semuanya dikuasai oleh teknologi. Secara tidak langsung kita pun juga ikut tersetir oleh teknologi tersebut. Jadi titik keagamaannya, keimanannya itu sudah semakin berkurang. Kenapa? Karena semua orang itu lebih mementingkan ini gadget daripada hal-hal keimanan yang lainnya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena pada realitanya pun, coba kalian kalau misalkan nih tentang ketika dengar azan itu kan, ketika kalian dengar perintah orang tua pun, kalian ketika main gadget pasti kalian itu menomorduakan mereka, menomorduakan azan, menomorduakan orang tua kalian, dan lebih mementingkan gadget. Nah, di sini titik pentingnya kenapa harus mondok di pondok pesantren, karena di pondok pesantren itu memang benar-benar diajari dari mulai kita manajemen waktu, manajemen diri sendiri itu. Nah, di sana pun juga ada sih, memang ada yang boleh pakai gadget tapi hanya waktu-waktu tertentu, timing tertentu kayak gitu. Ada juga yang benar-benar nggak boleh pakai gadget. Gunanya untuk apa? Bukan untuk untuk menekan kita atau gimana, untuk kebaikan kita di masa depan. Masa depan artinya kita hidup di dunia ini sementara, ya nggak sih? Itu ibaratnya kita di dunia itu hanya mampir ngombe, kayak ibaratnya tuh kayak apa sih, mampir apa kita numpang minum kayak gitu. Nah, jadi kita harus benar-benar gunain waktu kita ya di dunia ini untuk beribadah aja kayak gitu. Jadi memang sangat penting gitu loh. Dan dewasa ini pun pembelajaran keagamaan, akhlaknya pun ya sikapnya orang-orang zaman sekarang itu sudah menentang pada ajaran Islam. Karena apa? Karena mereka nggak tahu memanage diri dan waktu mereka kayak gitu sesuai dengan aturan Allah. Sehingga mereka itu lebih mudah, karena mereka tuh nggak punya dasarnya dulu gitu loh. Kalau misalnya ketika kita mondok, kita udah punya dasar nih, walaupun belum bisa itu ya ikut-ikutan, karena memang di sana itu kewajiban ya kan. Awalnya mungkin yang seperti malam itu Kak Ida bilang, awalnya mungkin kita tertekan dan yang pertama mungkin karena terpaksa kayak gitu kan ya, tapi lama-kelamaan kita akan menikmati, enjoy gitu loh. Lama-kelamaan kita juga bisa mikir betapa pentingnya mondok, betapa pentingnya mencari dan menggali ilmu agama serta mendalaminya kayak gitu. Ataupun ya ketika kita udah di luar itu udah kayak berapa persen bisa udah diperbaiki gitu loh. Cuman itu udah tercampur, udah terkontaminasi sama dunia luar gitu. Jadi penting banget ya mama muda, bunda-bunda kayak gitu, ketika nanti punya anak ataupun sekarang ketika sudah memiliki anak, inilah konsep mulai dari sekarang pendidikan anak itu mau diarahkan kemana gitu. Kalau saran saya itu harus ada pendidikan kepesantrenan atau pendidikan agamanya yang lebih. Misalkan nih, kalau misalkan nggak mau dipondokin, ya minimal ada boardingnya gitu loh ya, ada yayasannya, maksudnya tuh yayasan Islami yang mendukung. Nah gitu, biar ada gitu loh titik keagamaan, keimanannya juga ada. Karena apa? Karena kita tuh juga bakalan akan meninggal gitu loh. Nah, ketika kita nggak punya dibekali ilmu agama, siapa nanti akan mendoakan kita kayak gitu. Iya, nih Kak Ida, mungkin para orang tua itu khawatirnya ketika anaknya dimasukkan pondok pesantren ini, misalnya yang pada awalnya orang tuanya ini bercita-cita
anak laki-lakinya itu misalnya jadi polisi, tentara, atau anak perempuannya itu mau jadi dokter lah, mau jadi apalah, apakah dengan dari dini disekolahkan di pondok pesantren apakah mengganggu keinginan-keinginan mimpi-mimpi misalnya untuk terjun ke politik, hukum dan lain sebagainya? Apakah dengan banyaknya ilmu agama yang kita dalami itu semakin menambah wawasan-wawasan kita itu akan semakin menjadi pemimpin yang baik gitu. Iya. Jadi untuk menjadi pemimpin itu nggak hanya membutuhkan orang pintar. Kenapa? Dia yang memiliki akhlak yang baik. Kenapa seperti itu? Tidak semua orang pintar itu berakhlak baik, tapi semua orang yang berakhlak baik itu ada sisi pintar. Dia akan lebih pintar, lebih cerdas untuk bagaimana memanusiakan manusia. Ya. Seperti itu tadi. Pertanyaannya ya, cita-citanya misalkan kayak jadi polisi, dokter. Gimana kalau mereka juga pengen dipondokkan, apakah mengganggu gitu kan ya Kak ya? Apakah tidak mendukung rencana-rencana masa depannya? Tetap mendukung, ya kan? Kalau bisa ya dimulai dari SMP itu tadi pondoknya, gitu. Karena itu justru akan lebih lebih punya ini loh, pegangan yang lebih kuat gitu loh kalau dia memang sudah dibekali dari kecil. Karena belajar di waktu kecil sama dengan mengukir di atas batu, belajar ketika dewasa sama dengan mengukir di atas air. Jadi ketika kita belajar sejak dini mungkin akan terekam di sini. Begitu sebaliknya. Jadi bimbing anak-anak kita nanti, bimbing keluarga kita nanti, ya harus dengan sesuai aturan Allah kayak gitu Kak. Karena apa? Karena itu tadi. Nah ketika udah besar tuh, lama-kelamaan orang tersebut, anak itu bisa mikir gitu loh. Nggak semuanya harus jadi polisi biar karirnya bagus, nggak semuanya harus jadi dokter biar karirnya bagus. Enggak. Jadi orang yang bermanfaat pun itu lebih dunia di pandangan Allah daripada manusia kayak gitu. Ya, jadi itu nggak usah lah ya untuk mencari penilaian dari manusia, karena penilaian dari manusia itu nggak absolut, ya nggak sih? Kayak misalnya nih kita itu menilai si A, yang menilai A, B, C, dan pastinya itu berbeda-beda, nggak ada yang sama, gitu. Jadi untuk apa sih kita mencari penilaian dari manusia? Ya, penilaian dari Allah aja, ini hati kita ini akan dinilai oleh Allah, karena yang kita akan kita siapa? Allah kan? Kita kembali kepada siapa? Allah. Yang membantu kita, yang memberi kehidupan kita siapa? Ya Allah. Ya harusnya kita hidup untuk Allah kayak gitu loh. Itulah kurang lebih Kak ya. Oke teman-teman, untuk malam hari ini sampai di sini dulu ya. Jadi kesimpulannya dari dari pembahasan yang dari kemarinnya sampai sekarang itu, intinya Kak Hayat dan Kak Ida ini mengajak kita semua itu adalah utamakan memperdalam ilmu agamanya dulu, baru dilengkapi dengan ilmu-ilmu umum lainnya gitu. Nah, kenapa? Karena dengan semakin canggihnya teknologi, maka manusia wajib membentengi hatinya, dirinya. Membentengi hati dan dirinya itu tidak hanya cukup dengan rajin sekolah di sekolah umum saja atau rajin sekolah saja, tidak hanya cukup dengan itu. Ternyata ada tips dan triknya menurutnya Kak Ida dan Kak Hayat kemarin, yaitu dengan tinggal di lingkungan yang memang mendukung hal itu, yang backgroundnya itu ya visi misinya adalah hal itu, misalnya didukung oleh pengajian, belajar kitab-kitab dan lain sebagainya. Nah, belajar di ini pun di gadget kita itu juga bisa banyak loh diambil gitu. Nah, itu adalah kesimpulan dari perbincangan kami bertiga kemarin ya. Intinya ingin mengajak kita semua dan mengingatkan diri kami sendiri juga bahwa hidup kita di dunia ini hanya mampir saja. Jadi karena kita mampir, ya tidak usah terlalu sangat menikmati sekali ya keindahan yang sementara yang kita lihat ini. Nah, kami pribadi juga belum tingkat keimanannya belum apa-apa sih ya. Bahkan
Imam Al-Ghazali saja mengatakan bahwa beliau sendiri saja itu keimanannya itu dari sehelai rambut itu adalah beliau harus menurut beliau keimanan beliau itu dibagi-bagi lagi dari sehelai rambut itu. Apalagi kami yang hanya manusia biasa, ilmunya juga masih sangat minim dan sedikit sekali, dan kami hanya mahasiswa kecil ini ya. Jadi ya untuk kualitas keimanan yang melampaui orang-orang yang sudah hebat pun ya belum tentu mampu gitu. Tetapi dengan berbicaranya kami di sini, kami ingin mengingatkan diri kami sendiri dan mengajak kita semua untuk selalu charger your iman, selalu cas keimanan kita setiap hari. Karena HP saja itu kalau sering kita gunakan ada lobetnya, apalagi diri kita sering kita gunakan untuk hal-hal yang buruk, berbuat keburukan, atau sering melakukan kesalahan-kesalahan yang tanpa kita sadari atau enggak, itu kan mengakibatkan kerusakan lobetnya dan tidak menutup kemungkinan bisa rusak juga. Maka dengan mengisi diri kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat seperti ini, diharapkan mampu mencharger your iman itu tadi, mencas keimanan kita agar kembali kuat lagi nih. Wah, luar biasa ya. Kita banyak belajar nih dari Kak Asmi juga ya. Kita tentunya juga belajar sama-sama bareng-bareng. Kalau misalkan nih kalian punya usul atau mungkin sanggahan terkait kita tadi bincang-bincang ya, boleh banget tuh ya. Boleh banget dibahas di kolom komentarnya. Oke. Sampai di sini dulu kita pamit undur dulu ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi